Ada tanggapan dari Nur Hadi Idol. Akhirnya penyakit susah tidurku alias insomnia ini efek tua kodam proteksi yang ada di tubuh saya. Repot ya Mbah, saya jarang sakit namun begitu sakit langsung tepar efek aura merah. Jadi gini Pak Bu ya, ini juga sering Mbak Wira sampaikan. Dalam Feng Shui sekalipun selalu ada 3 unsur, yaitu Tian, Ren, dan Di. Apa itu Tian? Tian adalah unsur langit, unsur magic, unsur spiritual, unsur supranatural. Apa itu Ren? Ren adalah unsur manusia. Apa itu Di? Di adalah unsur place, unsur tanah, unsur tempat. Maksudnya begini, ada orang mengaku insomnia, ya. Akibat apa? Kebanyakan kodam proteksi. Sebetulnya salah atau tidak bijak kalau kita hanya menyalahkan unsur kodam proteksi yang ada dalam tubuh untuk mengkambing hitamkan penyakit insomnia yang kita miliki. Kalau memang insomnia, harusnya unsur rennya itu dilihat juga. Gimana manusianya, perilakunya, pola hidupnya, kebiasaannya. Kalau Anda memang insomnia, oke, unsur Tian katakan kebanyakan kodam proteksi, ya unsur rennya diperbaiki. Banyakin olahraga sehingga lelah, kalau lelah malam bisa tidur. Makan makanan yang bergizi sehingga nutrisi dalam tubuh itu seimbang, sehingga kalau waktunya tidur ya bisa tidur. Kemudian bagaimana kebiasaan tidurnya, jangan dibiasakan begadang. Kalau memang jam 8 udah ngantuk ya tidur. Nah kalau Anda jam 8 ngantuk terus minum kopi ya pasti akan begadang gitu loh ya. Jadi unsur Ren itu juga dipertimbangkan sebagai bagian dari kita melihat suatu penyakit. Nggak bijak rasanya kalau ketika Anda bilang Anda insomnia lalu hanya menyalahkan unsur Tian. Lalu unsur D ini unsur tanah, unsur tempat. Maksudnya bagaimana? Gini, apabila Anda memang merasa punya insomnia, ya tidur yang nyaman, kasurnya diperbaiki, kemudian fasilitasnya diperbaiki. Kalau Anda tinggal di Kalimantan, di Sumatera, dekat daerah Katulistiwa, panas, ya kamarnya dikasih AC, dikasih kipas, ya. Kalau kasurnya kasur kayu, ya dikasih kasur busa, sehingga kalau tidur itu nyaman. Kalau misalnya Anda tidur nggak bisa tidur karena berisik, banyak anak-anak kecil main petasan dan sebagainya, ya kamarnya dikasih yang kedap. Mbak Wira itu buat kamar itu kedap suara. Supaya apa? Supaya kalau tetangga itu berisik, Mbak Wira tetap bisa tidur nyenyak. Karena Mbak Wira butuh bangun pagi. Mbak Wira PNS butuh kalau pagi itu absen sebelum jam 7. Ya kalau jam 8, jam 9, jam 20, 21 ya Mbak Wira udah tidur. Kalaupun tetangga berisik ya Mbak Wira bangun kamar yang kedap. Itu unsur D namanya. Jadi betul, sungguh tidak bijak kalau kita menyalahkan insomnia kita itu hanya karena kodam proteksi. Karena kita juga harus melihat bagaimana unsur Ren dan unsur D-nya, bagaimana unsur manusia dan unsur tempatnya, gitu loh ya. Jadi ini hendaklah menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu semua yang mendengarkan audio Mbah Wira bahwa tidak bijak rasanya ketika kita menyerahkan segala urusan itu hanya pada supranatural. Saya sukses Mbah, saya kaya raya berkat saya punya azimat dari Mbah Wira. Itu juga nggak bijak. Kaya raya rezeki itu asalnya dari Tuhan. Kodam itu hanya membantu melancarkan jalannya. Ibarat rezeki itu sumur, lalu jalannya rezeki itu selang. Kodam itu hanya membantu selangnya biar nggak tersumbat. Ya tetap Anda harus punya mesin pompa sanyo yang besar. Apa itu mesin pompa sanyo yang besar? Kerja keras. Nanti habis ini akan Mbak Wira rilis salah satu video. Ya ini kisah nyata. Ada seekor burung yang kelaparan, tapi dia nggak bisa makan. Padahal makanan udah ada di depan matanya. Kenapa? Karena dia nggak mau nutul. Nutul itu apa ya? Nggak mau nyaplok si ulat yang menjadi makanannya tadi. Jadi dia cuma mangap berharap si ulat itu melompat ke dalam mulutnya. Inilah pengibaratan untuk orang yang tidak mau usaha nyata, hanya menyerahkan semuanya pada kodam. Mbak Wira pernah punya murid kurang ajar ini, ya, punya masalah di pasar dengan kompetitor. Masalahnya harga. Lalu dia bilang gini, tenang guru, kodam sudah saya suruh untuk membereskan masalah harga dengan kompetitor di pasar. Ya nggak bisa. Harga kok disuruh kodam yang memainkan apa ya bisa. Harga itu urusan Ren. Harga itu urusan Ren. Jadi perlu usaha nyata Anda. Kalau Anda menyerahkan unsur Ren ya kepada Tian yang nggak beres. Tenang guru, toko saya sepi karena tempatnya mencil di gang sempit, tapi saya sudah menyerahkan kodam untuk menarik pembeli. Ya nggak bisa juga. Itu unsur D. Unsur D itu unsur place, unsur tempat. Kalau Anda pengen rame ya viralkan minimal ada unsur Ren yang terlibat.
Kalau hanya menyerahkan pada Tian ya berat. Terus Anda jualan rawon, jualan soto rasanya nggak enak. Tenang guru, saya sudah menyuruh Kodam untuk menyihir lidah pembeli supaya makan soto saya nggak enak itu jadi terasa enak. Ya nggak bisa juga. Itu unsur Ren, skill Anda memasak. Kalau Anda menyerahkannya hanya pada Tian ya berat. Gitu loh ya. Jadi ini loh Bapak Ibu ya, pembeli mungkin akan tertarik dengan Kodam, tertarik karena unsur Tian, tapi sekali doang. Setelah makan sekali di tempat Anda nggak enak ya mereka pergi, nggak mau balik. Ya, penglarisan itu mendatangkan orang. Ya, penglarisan itu mendatangkan orang. Tapi bagaimana orang mau repeat order, mau kembali pesan jasa Anda, pesan makanan Anda, pesan jualan Anda, itu bergantung pada pelayanan unsur Ren. Bagaimana kualitas rasanya, kualitas pelayanannya, gercep apa enggak, ramah apa enggak. Unsur Ren itu udah mutlak unsur Ren. Jadi kalau kok sepi ya guru toko saya, lah Rennya gimana gitu loh. Walaupun Anda pakai azimat 1 karung itu unsur Tian, mereka hanya akan datang sekali karena tertarik dengan unsur Tian. Tapi bagaimana mereka repeat order sekali lagi itu adalah unsur Ren. Jelas ya. Jadi tidak semua kemudian dipasrahkan pada Kodam, tidak semua kemudian diserahkan pada Kodam. Oh ini Kodamnya nggak bekerja, padahal rasa makanannya nggak enak ya gimana mau kembali. Di sini tuh ada orang jual angkringan, besar sekali angkringannya, parkirannya luas, tempatnya asik, ada playground untuk anak kecil, bagus. Mbak Wira datang ke sana full, Mbak Wira datang lagi full lagi, Mbak Wira datang lagi full lagi, tapi berhasil bungkus makanannya, nggak makan di tempat. Kenapa kok nggak makan di tempat? Karena full. Oke, Mbak Wira bungkus. Begitu Mbak Wira makan di rumah, ya BAB berbusa. Apa itu BAB berbusa? Berarti unsur makanannya itu kotor. Ada E. coli di situ atau ada makanan yang nggak bersih di situ. Ya sehingga ketika Mbak Wira BAB berbusa, ada diare dan diarenya itu berbusa. Kalau nggak berbusa hanya lendir, itu mungkin gitu ya perutnya bermasalah, mungkin karena puasa, lapar, makan kena pedas dan sebagainya, akhirnya perutnya bermasalah. Tapi kalau berbusa itu berarti ada bakteri yang ikut campur di situ, anaerob pastinya, karena dia menghasilkan gas. Nah kayak gitu itu perlu ilmu, perlu Ren ya. Lah gimana Mbak Wira mau balik kalau Mbak Wira beli makanannya sekali langsung diare? Walaupun dia promosi besar-besaran, diskon 100%, beli 1 dapat istri katakan misalnya, ya gimana mau balik ya, makanannya jadi makan bikin diare kok gitu nih ya. Itu unsur Tiannya berhasil, tapi unsur Rennya nggak berhasil. Ya gimana orang mau balik? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak bijak rasanya apabila kita hanya menyerahkan ya atau menyalahkan unsur Tian atas kegagalan yang kita alami, atau menjunjung unsur Tian atas keberhasilan yang kita alami. Dan itu pun juga yang selalu Mbak Wira katakan kepada semua klien, alhamdulillah kalau misalnya tokonya jadi laris, rezekinya jadi banyak, dapat hadiah, dapat bonus, dikasih uang dan sebagainya, selalu Mbak Wira bilang rezeki itu asal dari Tuhan. Adapun Kodam sifatnya adalah membantu. Ya kenapa? Karena unsur Tian itu kita nggak bisa apa ya, menggunakan Tian itu sebagai seluruh pembenaran atau seluruh penyalahan atas apa yang kita alami gitu. Semoga bermanfaat.